Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angjay dari Padepokan Sangyang Sira Ujung Kulon untuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Indonesia Raya berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Saat ini di media sosial lagi rame-ramenya penolakan kedatangan Kiai Haji Imad untuk ceramah di Madura. Mungkin saudara-saudara sudah pada melihat ya, ada penolakan untuk Kiai Imad yang mengatasnamakan masyarakat dan para tokoh se-Madura. Nah, itu yang mengatasnamakan sudah kita bisa prediksi ya. Siapa lagi kalau bukan ex-FPI, para pencinta-pencinta FPI. Memang mereka terlalu berani, sampai berani memalsukan tanda tangan. Kenapa saya katakan itu memalsukan tanda tangan? Karena setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, para tokoh dan ulama di sana, ternyata itu tanda tangannya palsu, katanya dipalsukan. Bukan mereka. Mereka tidak tahu masalah adanya penolakan tersebut. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka merasa ketakutan seolah-olah dengan datangnya Haji Imad? Apakah mereka takut mengikut mereka jadi sadar semua setelah mendengar ceramahnya Haji Imad? Yang padahal kita tahu Haji Imad itu hanya meluruskan tentang perkara nasab sesuai dengan fakta referensi dari kitab nasab. Mereka ini luar biasa. Di samping ada penolakan seperti itu, bahkan di media juga tak henti-hentinya memberikan tuduhan-tuduhan kepada Kiai Imad. Kiai Imad adalah penyebar fitnah, menyesatkan umat. Satu pertanyaan dari saya, menyesatkannya sebelah mana? Yang keduanya bukan satu, ya banyak sebetulnya pertanyaan yang ingin saya lemparkan kembali kepada mereka-mereka yang selalu mengatakan Kiai Imaduddin adalah menyesatkan umat. Sebelah mana menyesatkannya, sebelah mana memfitnahnya, sebelah mana memecah belah umatnya. Yuk kita aji bareng-bareng, kita pikirkan bareng-bareng. Justru kalau kita bicara dari pihak mereka lah yang selalu memecah belah umat. Jejak rekamnya banyak, mereka ceramah di panggung-panggung dengan caci maki, dengan mengeluarkan ujaran kebencian, bukan hanya kepada para kiai saja, bahkan mereka menanamkan ujaran kebencian kepada masyarakat, didoktrin agar membenci pemerintah kita. Nah, ini sebetulnya justru hal inilah yang menjadi bintik-bintik perpecahan umat, bahkan bukan hanya perpecahan umat, memecah belah persatuan dan kesatuan negara yang kita cintai. Cobalah kita berpikir waras, Kiai Haji Imaduddin untuk mencerdaskan kita, agar kita jangan selamanya dijadikan budak belian ya. Kita sudah merdeka sekarang. Kalau memang tidak setuju dengan tesis ilmiah Haji Imad, tolong dibalas lagi dengan antitesis. Beberapa kali sudah dikatakan. Jadi jangan mengeluarkan statement memfitnah dengan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Justru semakin Haji Imad dibenci dan difitnah, maka akan semakin banyak orang-orang yang mendukung Kiai Haji Imaduddin ya. Nah, ini ada kiriman dari teman saya dari Madura.
kiriman video muridnya Abu Gufron ya. Dia bikin statement di videonya, siapa katanya yang menolak ceramahnya kayak Haji Imaduddin? Kita negara Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa dirubah katanya, karena itu adalah implementasi dari rahmatan lil alamin. Luar biasa. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya kepada sesama muslim, non muslim pun. Kenapa mesti ditolak-tolak? Selagi dia tidak memecah belah umat, selagi dia tidak berusaha untuk merusak persatuan dan kesatuan negara yang kita cintai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya macan pesisir pantai Madura ya, turun gunung turun gunung untuk meluruskan bahwa sebetulnya tidak ada yang menolak, walaupun ada itu adalah minoritas. Bahkan dari Laskar ada videonya juga, cuma saya akan menampilkan video ini aja, muridnya Abu Gufron ya. Dari Laskar, pasukan berani mati siap mengawal Kiai Haji Imaduddin ke Madura ya. Angga kita saksikan dan kita cermati, biar kita waras, biar kita sadar, biar kita cerdas, agar kita jangan selamanya mau dijajah otak dan pikiran kita ya. Islam itu tidak menanamkan, Islam itu tidak pernah mendidik dan menanamkan penjajahan ya. Harus merdeka, merdeka segala-galanya, termasuk pikiran kita, tidak bisa dijajah. Enggak, kita saksikan bersama-sama. Ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kandung Ibu Pertiwi lah ini. Ini yang tidak disadari. Kita ini bukan anak tiri, apalagi anak angkat. Banyak dari kalangan orang-orang yang ingin memiliki ekstensi di Nusantara ini, sehingga menghalalkan segala macam cara. Di antaranya mengaku datang tidak untuk menjajah, tapi untuk mencetak ulama, mencetak kiai. Lagi ini prinsipnya dari mana? Jauh sebelum dirimu datang hadir di Nusantara, di Nusantara itu sudah memiliki peradaban. Peradaban keilmuan, peradaban kebudayaan, juga peradaban akhlakul karimah. Tidak ada anak-anak dari Nusantara ini yang menjadi pecundang di negerinya sendiri, itu nggak ada. Ada berita hoax, ini yang dilemparkan, itu sudah viral sekali. Bahwasanya sekarang ini terjadi satu propaganda. Madura menolak orang Banten untuk berdakwah di Madura. Itu hoax. Itu hoax. Tidak ada ulama Madura menolak berdakwahnya putra Nusantara ke Madura. Itu tidak ada. Dan ini saya mendapatkan konfirmasi langsung dari nama-nama ulama-ulama yang dicatut, diviralkan di YouTube. Itu bohong. Silahkan datang ke Madura, datang ke Jawa Timur untuk mendakwahkan, jangankan agama Islam, mendakwahkan agama di luar Islam sekalipun, di Nusantara tidak ada yang menolak. Karena hidayah bukan milik kalian, tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau agama Islam dibawa oleh orang-orang yang mengaku dirinya paling dekat dengan Rasulullah, yakin orang-orang Hindu, orang-orang Buddha tidak akan ada yang mau untuk memeluk agama Islam. Ini yang dimaksud oleh beliau Bhinneka Tunggal Ika, keramat, karena Bhinneka Tunggal Ika adalah aplikasi dari ajaran Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin.
Islam bukan rahmatan lil muslimin, tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini yang perlu ditanamkan kepada jiwa-jiwa santri. Kita ini tidak akan hidup lama. Sebentar hidup di alam dunia ini, kalau menurut dari beliau Syekh Guru, kita ini hidupnya gantian. Apa yang gak gantian? Semuanya gantian, cuma hak guna pakai. Tapi kalau bukan hak miliknya, jangan dizinahi. Kalau bukan muhrimnya, jangan digauli. Kalau bukan haknya, jangan dimiliki. Sekarang ini apa yang tidak diakui? Bendera merah putih diakui, katanya leluhurnya yang menyarankan. Bendera merah putih, sebelum lu datang kemari, Majapahit sudah menggunakan merah putih. NU diakui. Lu kemana Syekh Nawawi? Adabnya itu kemana? Syekh Nawawi yang punya racikan ini, Syekhona Khalil. Apalagi yang tidak diakui? Masya Allah, Surabaya diakui. Kita ini perlu memberikan warning untuk keaslian dari Nusantara jangan diakui supaya tidak kualat. Kalau kita mengakui milik orang lain, apakah kita tidak menyakiti? Sementara kita dididik oleh guru-guru, dididik oleh para alim ulama untuk berani mengatakan jujur. Masya Allah. Ini sekarang ini kalau ada penemuan ilmiah dianggapnya membenci. Tidak seperti itu. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Selama tidak keluar dari koridor keilmuan, makanya Nabi Muhammad tidak pernah memrepresentasikan, tidak pernah mengagulkan dari nasab. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk belajar, untuk mencari ilmu, karena ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada nasab. Kalau nasab lebih tinggi, tentunya yang diperintahkan adalah punya anak, kawin lagi, punya anak, kawin lagi, punya anak, terus produksi anak. Tapi sekarang bukti, ini adalah bukti kalau ilmu itu lebih tinggi. Peradaban di Indonesia, pondok-pondok pesantren berdiri, berkembang, bahkan tumbuh di mana-mana. Ini menunjukkan kalau ilmu itu lebih tinggi daripada nasab. Apa yang tidak dikupas oleh Al-Quran? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. Allah nantang kepada jin dan manusia. Kalau engkau ingin menguasai, kalau engkau ingin menjelajahi langit dan bumiku, fangfudhu, kata Allah, jelajahi. La tangfudhuna illa bisultan. Loh, kalimat di belakang ini, kalau engkau tidak memiliki kekuasaan, artinya kekuasaan dalam ilmu pengetahuan, jangan harap kau bisa menjelajahi langit dan bumiku. Makanya beliau mah santai-santai saja ketika ada orang yang tidak percaya kalau Abuya Gufron bisa berbicara dengan malaikat. Ada ilmunya, lur. Ada ilmunya, lur. Ilmunya ini yang perlu kita perdalam. Kalau ilmunya sudah dikuasai, fa insya Allah, Allah itu maha obral, maha obral.
Dari keilmuan akan mendatangkan kefadilahan. Dari keilmuan akan mendatangkan karomah. Semoga petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semuanya, dan kita selaku insan yang senantiasa bangga dengan segala dosa diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui riyadhah dari para guru-guru kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.